Shalom, saudara. Adakah di antara saudara hari ini yang sedang mengalami jalan buntu dan mungkin saudara dalam kondisi yang habis akal? No worry, jangan khawatir saudara. Sebab ada saatnya Tuhanlah yang menuntun saudara pada jalan buntu. Tentu saja Tuhan punya maksud. Untuk itu mari terus simak Kingdom Lifestyle hari ini dalam kitab Keluaran pasal 14-16 dan Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam Keluaran 14 ayat yang kedua, Tuhan menuntun umatnya pada jalan buntu. Saya bacakan buat saudara. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Lalu ayat yang ketiga, Firaun berkata, mereka telah sesat. Yaitu apa? Umat Tuhan. Padang gurun telah mengurung mereka. Dan benar, memang padang gurun telah mengurung umat Tuhan. Sementara di depannya ada laut. Mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana. Nah, tapi rupanya Tuhan punya tujuan, saudara. Ayat yang keempat, tujuan Tuhan. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya. Perhatikan ini. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Ini dia. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hari ini saudara tahu bahwa Tuhan seringkali bisa saja menuntun saudara kepada jalan buntu. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Mempermainkan musuhnya. Ini saya suka sekali bahasa ini. Dan yang kedua, sekaligus menguji saudara. Bukan untuk mengetahui isi hati saudara, sebab Tuhan Maha tahu. Tuhan tidak perlu menguji mengetahui isi hati saudara. Dia Maha tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Seberapa kadar iman saudara, seberapa kadar ketaatan saudara. Tuhan tahu. Jadi dia menguji saudara adalah untuk, ini saudara perhatikan baik-baik, untuk memberitahukan kepada saudara isi hati saudara, seberapa taatnya saudara pada dia, seberapa kadar iman saudara pada Tuhan. Karena seringkali begini saudara, kita ini merasa baik, seringkali kita merasa taat, seringkali kita merasa beriman, tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Makanya ujian itu adalah untuk memberitahukan isi hati saudara. Jadi hari ini mulailah saudara berhenti berkata Tuhan menguji untuk mengetahui isi hati manusia. Hei, Tuhan Maha tahu saudara. Tapi dia menguji untuk memberitahukan pada saudara apa yang ada di hati saudara. Jadi ketika ujian itu datang, maka saudara akan tahu kualitas iman saudara. Apakah saudara tetap taat pada firman-Nya dan berharap kepadanya, atau sebaliknya. Perhatikan saudara, itu yang pertama, tujuan Tuhan membawa saudara pada jalan buntu. Yang kedua, ini dia. Ada hal yang menarik saudara. Setelah umat Tuhan menyeberang laut, kemudian 3 hari perjalanan mereka berjalan, mereka bertemu dengan sebuah tempat yang namanya Mara. Di situ ada mata air. Mereka kehausan, tetapi airnya pahit. Lalu Musa berseru pada Tuhan. Musa berdoa, Keluaran 15 ayat 25. Nanti saudara baca di rumah. Tuhan di situ bukan hanya memberikan mujizat, tapi Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan aturan-aturannya. Dan sesudah itu perhatikan baik-baik, mereka dimarah, mereka kehausan, mereka bersungut-sungut. Dan setelah diberikan mujizat, mereka harus meneruskan perjalanan ke tempat sebuah namanya Elim. Dan saudara tahu, di Elim itu ternyata penuh dengan makanan dan mata air. Dan dia luar biasa, yang perlu saudara catat adalah begini. Jarak antara Mara dan Elim itu hanya beberapa kilometer saja. Artinya tidak begitu jauh. Nah, ini seringkali yang terjadi. Kita bersungut-sungut, kita marah-marah, kita bahkan menyerah. Padahal jarak antara kesulitan dan keberhasilan saudara itu ternyata sudah dekat. Ini dia. Tetapi jarak itu akan menjadi jauh apabila saudara menyerah. Jarak itu menjadi jauh kalau saudara bersungut-sungut. Artinya hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, teruslah bergerak dan jangan berhenti. Dan kalaupun iman saudara mulai goyah, saudara mulai ketakutan, dan saudara mulai mencari pertolongan yang lain yang bukan daripada Tuhan, hari ini saudara perlu minta ampun pada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, imanmu lemah. Akui saudara kurang percaya kepada Dia. Lalu saudara minta kekuatan yang baru. Pasti Tuhan akan tolong saudara. Hari ini, selama saudara bersama dengan Tuhan, jangan berhenti, tetap berusaha, jangan menyerah. Karena saudara tidak pernah tahu sudah seberapa dekatnya saudara dengan keberhasilan dan tujuan saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.